Halo Sobat Happy Pack Indonesia, selamat siang. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Technician Class Batch 2 tahun 2022 Happy Pack Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Kita akan memulai, tapi sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan beberapa poin yang bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu. Salah satu yang pertama adalah Bapak Ibu tolong mengganti nama disertai dengan nama toko atau nama perusahaan. Contohnya misalnya saya Lorinda Happy Pack Indonesia gitu ya. Ini berguna untuk admin mencatat karena pada nanti di akhir acara kami punya door prize, ada 3 unit door prize yang akan dibagikan untuk Bapak Ibu yang beruntung. Dan sebelum acara ini dimulai, kami seluruh karyawan Happy Pack Indonesia sudah melakukan swab antigen. Jadi kami semua sudah dinyatakan sehat ya, tidak terjangkit COVID. Berserta juga para kru. Jadi kami semua bisa pastikan di sini kami semua sehat. Oke, nanti juga kami akan membuka tanya jawab di setiap sesi yang ada. Jadi Bapak Ibu boleh on cam untuk langsung bertanya atau boleh melalui chat. Nanti admin kita akan membaca dan jika nanti waktunya cukup akan kita bacakan pertanyaannya. Dan kami mohon juga pada saat acara berlangsung diharapkan Bapak Ibu mematikan mikrofon ya, jadi supaya tidak ada suara lain yang masuk dan sehingga informasi yang kami sampaikan bisa dapat diterima dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, kami harapkan kerjasamanya. Baik, kita tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung memulai acara webinar siang hari ini yang akan dibuka langsung oleh BOD Happy Pack Indonesia. Selamat siang, Bapak dan Ibu saya hormati. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh mitra bisnis dan user Happy Pack Indonesia. Dengan saya Aries Hakim, sangat senang hati bisa mendapat kesempatan untuk dapat hadir berbicara pada hadirin sekalian di acara webinar Technician Class Happy Pack Indonesia di angkatan kedua ini. Semoga kita bersama-sama dapat belajar mengenai tumpas tuntas mesin bestseller Happy Pack Indonesia dengan topik pembahasan pengetahuan dari produk, cara settingan, cara mengatasi masalah pada seputaran mesin. Di akhir acara webinar ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa memahami keunggulan yang akan didapatkan dari pengetahuan setiap tipe mesin bestseller Happy Pack Indonesia, serta bisa merasakan penggunaan mesin dari kami sebagai investasi masa depan Anda. Dengan demikian, seluruh mitra bisnis dan user Happy Pack Indonesia dapat memutuskan investasi terbaik bagi perusahaan yang Anda pimpin. Maka dari itu, kegiatan webinar Technician Class Angkatan 2 Happy Pack Indonesia ini resmi saya buka. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan seperti judulnya, kita akan mengupas tuntas mesin-mesin bestseller yang ada di Happy Pack Indonesia. Sementara tim kami mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin Bapak Ibu juga mempersiapkan bisa alat tulis atau catatan, jadi sehingga nanti apa yang mau dipertanyakan lebih mudah. Silakan, jangan kemana-mana, tunggu kami sebentar lagi. Oke Bapak Ibu, sekarang saya sudah bersama tim Happy Pack Indonesia yang akan menjelaskan nih segala sesuatunya tentang mesin yang ada di depan sekarang ini. Oke baik, waktu dan tempat bisa saya persilakan Pak. Oke, selamat siang Bapak-Bapak Ibu yang hadir. Saya Burhan selaku Kepala Teknisi Spare Part dan After Sales. Saya sekarang ditemani dengan Ibu Retno. Halo pemirsa. Pak Denis selaku teknisi. Nah, hari ini siang ini kita akan membalas mesin FJS 100. Yang di samping kita itu mesin FJS 100. Oke, FZS 100 ya Pak Burhan ya.
FZS 100 ini seperti apa Pak mesinnya? Terdiri dari berapa bagian atau seperti apa? Terdiri dari apa aja nih? Oke. FCS itu terdiri dari FZ sebagai timbangan dan JS sebagai pengemasan, packaging. Jadi terdiri dari 2 bagian ya Pak ya? Iya, betul. Bisa dipakai secara terpisah atau harus dalam satu kesatuan? Bisa dipakai secara terpisah untuk FZ-nya dan ZS. Untuk FZ-nya ini hanya bisa untuk menimbang si produknya itu dengan menggunakan pedal. Sedangkan jika packaging ini atau pengemasannya bisa menggunakan secara manual tanpa adanya FZ, tapi agak membutuhkan waktu yang lama. Jadinya kita saranin untuk menggabungkan menjadi FZS 100 ini untuk filling dan packagingnya, pengemasannya. Kalau JS itu contohnya kita ada produk yang agak besar. Kita kan pakai FZ nggak bisa dilalui ya, pakai produk, bisa kita pakai FZ-nya aja dengan cara kita masukin manual, siap itu kita tekan pedal. 3 pedal langsung dia packing. Jadi kemasannya tetap satu-satuan, hasil kemasan satuan, tapi ngasuhnya secara manual. Oke. Baik. Setelah kita mengetahui bahwa mesin tersebut adalah terdiri dari 2 bagian, kira-kira bisa dikasih tahu ya Pak, sampel-sampel produk atau bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk mesin ini ya Pak? Oke, mesin FZS ini bisa menggunakan produk-produk dengan berbahan kering. Contohnya seperti biji wijen yang menggunakan granul kecil dan kacang kedelai dengan menggunakan biji-bijian dengan ukuran yang lebih besar dari granul. Oh ya, di sini saya mau tambahkan khususnya untuk produk-produk yang kacang kedelai yang biji-bijian lebih besar, kopi, jagung, itu penurunan lebih cepat, otomatis itu penyetelan di bagian timbangan harus disetting H sama L-nya lebih turun. Khusus yang produknya lebih kecil, contoh kayak penyedap makanan ini, dia kecil tapi masih granul, itu masih bisa pakai mesin FCS. Cuma getaran penurunan produknya itu, cara fillingnya harus lebih kencengin. Oke, baik. Jadi ini adalah macam-macam produk yang bisa digunakan untuk mesin FZS series ini ya Pak. Nah, kira-kira Pak untuk instalasinya atau pemasangannya, kira-kira apa tuh Pak yang harus diperhatikan lebih detailnya? Ini mesin ini terdiri dari 2 bagian ya, udah dijelaskan dari tadi. Pertama FZ sama JS. FZ waktu pertama dikirim itu bawahnya ada 2 kuncian, itu perlu diperhatian ya. Waktu udah sampai di tempat customer, 2 bawah kuncian kupingnya itu harus dibuka. Ada tutorialnya di YouTube kita. Cara settingan, cara pengoperasiannya. Kedua, cara instalasi tiang ini. Di sini JS ini ada 2 tiang utama, 2 tiang penyangga, 1 tiang lor plastik. Pertama kita mau pasangkan dulu satu sisi tiang di baut. Siap sudah dipasang satu sisi, kita pasang penyangganya dulu. Di baut baru penyangga satunya kita masukin. Cukup sederhana sih Bu. Cukup sederhana ya. Ya. Oke. Jadi untuk lebih detailnya juga kita punya ya video YouTube-nya ya. Ada Bu. Oke, ada. Oke. Sekarang ini kan ada timbangannya nih Pak. Terus kira-kira untuk settingan timbangannya seperti apa Pak? Sebelum masuk ke timbangan, seharusnya kita cara pemasangan plastik ya Bu ya. Oh iya boleh. Biar lebih sesuai alur ya. Oke. Iya. Ya Bapak-bapak Ibu, cara pemasangan plastik. Oke, untuk cara pemasangan plastik, kita bisa menggunakan plastik roll seperti ini dengan meruncingkan atau mengkerucutkan si plastik tersebut. Ayo, mohon dibantu. Ini saya tambahkan, diruncingkan kenapa? Supaya waktu masuk ke jalurnya corong itu gampang ditarik ke bawah.
Nah, sebelum tarik sampai ke bawah, di sini pemutar penarikan plastik kita buka dulu. Masukin ke dalam plastiknya. Sudah masuk, baru kita kunci. Nah, setelah itu kita lihat dulu hasil kemasan. Sebelum kita lihat hasil kemasan, kita pastikan dulu suhu yang kita mau itu udah tercapai belum. Nah, sudah hasilnya udah tercapai, kita coba. Kalau dia masih robek, berarti hasilnya kurang panas. Kalau dia di sealnya ada keputihan, itu berarti kepanasan. Nah, kalau misalnya robek, berarti suhunya terlalu rendah. Nah, bisa kita setting sesuai dengan sampel plastik yang ada. Oke, jadi tadi cara pemasangan plastiknya ya Pak ya. Oke, selanjutnya tadi kita mau masuk ke timbangan ya Pak, Oke. setting timbangan. Ya, di setting timbangan, pertama kita tadi saya udah jelaskan. Pertama mesin timbangannya datang, bawa 2 baut kupingnya kita copot. Sudah copot, kita langsung hidupin. Siap itu kita langsung setting gramasi yang kita mau. Cara settingannya di setting. Bagian setting, kalau mau dinaikin tekan plus. Kalau mau diturunin tekan min. Sesuai kebutuhan. Nah, di atasnya itu ada aktual. Aktual itu berarti timbangannya yang udah tersedia di dalam pocket atau di dalam timbangan yang udah ready. Di bawahnya, paling bawah ada counter. Counter itu bag yang sudah di packing, yang udah kita kerjain, berapa bag yang udah kita lakuin atau berapa filling yang udah kita lakuin. Nah, setelah itu dari tadi sampel kan saya udah jelasin bahwa kalau bentuknya granul yang agak besar, biji-bijian, kopi, jagung agak besar, itu hanya dinaikin. Cara menaikinnya kita tekan peak sama clear. Nah, itu akan muncul H 2,4. Siap itu L getaran akhir. Nah, kalau misalnya terlalu kenceng, bisa kita turunin. Kalau buat untuk butiran begini, diharapkan nggak terlalu kenceng, karena akan melebihi kapasitas yang kita mau. Nah, kalau untuk produk yang kayak penyedap makanan, itu produknya kecil, itu mungkin kita getarannya harus lebih cepat, supaya nggak lambat dan lebih cepat produksinya. Oke, baik. Jadi settingan getaran itu disesuaikan juga dengan jenis produknya ya Pak, beratnya seperti itu ya, berat Ya. produknya Betul gitu Bu, ya. betul Bu. Oke. Nah, setelah kita selesai pemasangan tiang-tiang, roll plastik, setting timbangan, selanjutnya apa nih Pak? Apa yang perlu disetting? Selanjutnya kita akan setting bagian kemasan. Pertama kita akan setting suhu. Di sana kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sana ada up temperature. Up temperature itu untuk suhu yang di atas, suhu vertikal. Low temperature itu untuk suhu yang di bawah, di horizontal. Cara setting suhunya tergantung ketebalan plastik. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya masih kita remuk, masih bocor, berarti kurang panas. Kalau sampai ada putih-putih, muncul putih-putih, berarti kepanasan. Jadi yang sebelah kiri ini itu suhu yang kita setting. Suhu yang kita mau. Yang sebelah kanannya itu suhu aktualnya.
Nah, setelah suhu settingan pada plastik udah dapat, kita tentukan length. Kalau length itu panjang, itu khusus untuk plastik yang polos ya, untuk plastik polos. Jika kita menggunakan plastik yang udah di printing, udah ada gambarnya, itu kita nggak perlu menggunakan length. Tapi cara settingnya kita menggunakan photodiff. Nah, photodiffnya dari no menjadi yes, y. Nah, cara menentukan posisi gambar itu dari photodiffnya. Misalnya kalau misalnya masih terpotong di gambar, nah itu bisa kita majuin atau kita mundurin sampai dapat kemasan yang sesuai. Nah, setelah itu kita bisa setting ke penarikan plastik. Gunanya apa penarikan plastik ya? Itu gunanya lebih mempercepat penarikan. Cara settingannya jika tekan set, dia akan berkedip. Nah, siap itu di set lagi sampai kita temukan move speed, film move speed. Kalau di plastik ini ketebalan 55 mikron itu paling cepat kita misalnya dapatnya 55. Bisa lebih cepat tapi plastiknya karena kurang mendukung, kurang tebal lagi, jadi nggak bisa cepat lagi. Kalau plastiknya lebih tipis lagi, justru nggak bisa terlalu cepat karena dia akan membentuk sealnya jadi berkerut. Coba lagi. Nah, settingan plastik ini sesuai panjang kemasannya itu tergantung produk yang kita mau. Misalnya kalau produknya banyak, itu maka hasilnya akan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita mau produknya jadi kemasan kayak stick, itu kita mesti ganti corong ini sama plastiknya. Tergantung gramasi yang kita mau ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk setting kecepatan motornya sudah ya Pak? Sudah ya. Oke, tadi kita sudah mengetahui cara perakitan, cara setting segala sesuatunya. Sekarang kita mau langsung aja ya Pak, kita trial mesinnya dengan menggunakan produk-produk yang ada. Mari, silakan Pak. Oke, kita akan menggunakan produk biji-bijian yaitu dengan jagung. Oke, sekarang produk sampelnya udah kita masukin, bahannya dengan biji jagung. Kita coba. Nah, mesin ini akan berjalan auto sesuai timbangan, ditimbang. Nah, mesin ini akan berjalan auto. Dia atasnya timbang, sesudah timbang udah dapat, dia otomatis akan jatuh ke bawah. Siap itu dia akan melakukan pengemasan, packaging. Kecepatan mesin ini bisa
15 per menit. Tergantung kapasitas yang kita mau. Tergantung kapasitas. Kalau kapasitasnya makin sedikit maka makin cepat. Kalau kapasitasnya makin tinggi kayak contoh 80 gram atau 100 gram, otomatis dia fillingnya akan lama, otomatis waktu packagingnya juga akan lama. Timbangannya, timbangannya agak stabil karena ada angin. Akurasi timbangannya itu lebih kurang 0,5 gram ke bawah, 0,5 gram ke atas. Buat tipe FCS 100 ini. Bisa disut ininya, cara fillingnya. Habis ya. Bisa disut ke dalam. Oh ya. Udah. Udah habis produknya. Oke, itu tadi untuk jagung ya Pak? Ya, jagung. Akan ada yang lain mau di trial? Kalau waktu memungkinkan sih boleh. Oke, mau dicoba dengan makaroni? Apa kita Atau coba, yang lebih ringan? Kita Iya. coba dengan biji wijen ya. Kita coba dengan biji wijen. Karena perbedaannya biji wijen ini kecil. Boleh? Langsung masuknya. Setengah aja. Sekarang kita coba dengan biji wijen ya Bapak Ibu. Kalau tadi jagung, sekarang kita coba pakai produknya biji wijen. Kita coba dulu, lihat hasil pertamanya. Kalau misalnya kurang cepat dari getaran awal sama getaran akhirnya bisa kita cepatin. Nah, ini biji wijennya juga lumayan cepat turunnya karena dia kering banget, gampang turun. Bisa di lebih cepatkan lagi dari H-nya. Dengan adanya mesin FCS ini sangat membantu untuk customer UMKM yang beralih dari manual ke mesin. Karena kalau manual cukup merepotkan. Kita mau bagnya dulu, mau timbangnya manual, lebih dituangin, kurang ditambahin, baru di-seal. Kalau dengan mesin ini udah auto. Jadi sangat mempersingkat waktu ya Pak dalam pekerjaan juga lebih cepat ya. Jadi hasil yang produk yang dihasilkan juga pengemasannya lebih cepat ya Pak, lebih banyak gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi sangat bermanfaat pemakaian mesin FZS series ini. Iya. Oke, sudah habis Pak Sama bahannya? harganya juga cukup ekonomis. Ya, oh tentu mesin-mesin di Heavy Pack harganya ekonomis terjangkau. Tapi Semua kalangan bukan bisa. murahan ya Bu ya? Bukan dong Bukan ya, murahan tetap kita mengutamakan kualitas. Oke, baik. Nah, Pak Burhan tadi kalau saya lihat kan ini produknya yang terputus-putus ya Pak. Nah ini saya juga kalau mau bikin model seperti ini bisa ya Pak ya? Oh bisa. Bisa dicontohkan juga Pak? Oh boleh. Ya, kita mau lihat kalau yang direnceng. renceng seperti ini ya. Gitu. Mesin ini bisa di satu-satuan atau direnceng. Tapi kalau udah direnceng terus,
Dia nggak bisa kita setting mau renceng 5 putus atau renceng 10 putus. Karena kalau di sini kan mesinnya kan nggak ada alat pendukung kayak kompresor yang bisa otomatis buat pisaunya maju mundur. Tapi bisa kita settingnya manual. Cara settingnya bisa ditunjukin sama Pak Denis. Copot dulu. Kita membutuhkan kunci 10. Kita membutuhkan kunci 10. Block heating ini kita kencengin. Block heating ini kita kencengin, dimundurin. Kemudian pisaunya kita juga mundurin sedikit. Nah, kalau mau dibuat renceng atau apa, lebih baiknya dalam keadaan mesin belum dihidupin ya, supaya lebih gampang ya. Tapi karena teknisi kita udah handal, biarpun panas, hajar. Nah, hasilnya udah mulai renceng. Kita diputusin. Nah, hasilnya akan renceng. Untuk perforasinya bisa kita setting dari pisaunya seperti tadi. Mau gampang dikoyak atau susah dikoyak, bisa dari pisaunya di setting. Cukup sederhana sih. Cukup mudah ya Pak. Ya, cukup mudah. Dan cukup cara cepat melakukan. juga. Iya, oke. Cara menggunakannya juga cukup mudah ya Bapak Ibu ya mesin ini ya. Gitu. Oke, Pak Burhan, kira-kira biasanya apa sih yang suka menjadi kendala atau masalah dalam mesin FZS series ini? Pertama sih lebih dari kita udah melakukan ini udah 2-3 tahun ya. Udah 2-3 tahun ya kan. Banyak yang dikeluhkan customer itu paling di timbangannya. Hasil timbangannya nggak sesuai. Contoh kita timbangannya 10 gram, dia bisa 20 gram. Cara mengatasinya pertama kita bisa kalibrasi. Cara kalibrasinya bisa bisa ditunjukin Pak Denis. Oke, jika kita punya masalah di timbangan, dikalibrasi ya Pak, Ya. namanya. Ini setiap pembelian mesin ini ada dapat bandul buat kalibrasi setiap pembelian mesin. Bandul ini seberat 20 gram. Nah, cara kalibrasinya bandul ini taruh di dalam pocket. Sebelumnya kita reset dulu. Tekan 3 detik sampai dia muncul angka 00. Balik lagi ke 0. Nah, di bawahnya udah ada 20 gram. Kita taruh. Dia otomatis akan mengikuti bawah. Kalau sudah diambil, lalu kita balikin ke reset. Cara ininya kita balik lagi taruh di dalam. Nah, angka itu akan sesuai dengan yang kita taruhin 19,8. Iya. Itu tadi cara jika ada masalah di timbangan ya Pak. Hanya itu aja.
kalibrasi? Kalibrasi sama bisa kita cek ke bagian load cell. Bagian Load load cell cell. ada di dalam mesin ini, cuma mungkin nggak bisa di. Iya, ada itu bagian load cell namanya ya Pak Load ya. cell. Di dalam sana itu yang harus dicek juga. Dicek juga. Kalau udah load cellnya kita cek masih bermasalah, bisa kita cek bagian PCB di sini. Dan bagian PCB yang di dalam sini. Kadang kalau customer yang produknya ada bubuk, sering kalau nggak dibersihin, dia bubuknya akan lengket ke bagian partnya ini, bagian part ini. Jadi kalau lama-lama ditekan dia lama-lama bubuknya tebal, nempel di displaynya ini, dalamnya ada PCB, dia akan membuat error. Jadi timbangan jadi nggak stabil. Oke, jadi Makanya mesin ini juga perlu perawatan ya. ya. Perlu perawatan. Jadi seandainya ada masalah di timbangan, tadi ada 3 poin itu, kita cek kalibrasi, cek load cell, dan cek dudukan paket ya Pak ya. Oke. Sama dudukan pocket itu juga kita mesti harus benar-benar posisinya harus tepat ya. Oh. Kalau dudukan pocketnya agak miring, memang dia nggak jatuh. Agak miring otomatis itu timbangannya akan berpengaruh. Lalu selanjutnya ada apalagi misalnya ini bocor gitu Pak atau robek gitu. Oh, Ada kalau itu bagian kemasan ya. atau miring ya. Kalau bagian kemasan kita lebih kalau bocor atau miring lebih ke foamer atau corong ya yang biasa kita umum panggil ya. Corongnya itu harus center antara plastik ini sampai corong, sampai seal, sampai penjepit itu harus center. Dan corongnya ini nggak boleh udah center tapi arah ke kiri atau ke kanan nggak bisa. Harus lurus. Ketiga, ini juga pengaruh banget ya. Jangan lihat kecil-kecil begini ya. Biasa kita panggil si kumis ya, si kumis. Itu sangat berpengaruh. Kalau dia plastiknya plastik OPP ya. OPP dia agak lembut. Kalau dia agak terlalu membentuk plastiknya, dia akan kelipat. Kalau sudah sampai kelipat itu pasti akan bocor. Oke, jadi dipastikan juga tidak terlipat ya Pak plastiknya ya. Lalu untuk problem lain Pak, misalnya tidak auto atau sebagainya, kira-kira harus apa yang dilakukan? Harus mengecek label dari penghubung antara FZ dan ZS. Harus mengecek kabelnya terlebih dahulu. Lanjut, harus juga mengecek di settingan M3 dan PCB-nya. Biasa kalau sering kita banyak dapat keluhan kenapa kok timbangan yang atas ini udah ditimbang nggak mau turun pertama, atau udah turun tapi nggak mau ngesil. Itu yang pertama kita mungkin kita harus perhatikan kabel koneksi antara FZ sama ZS. Kabel koneksinya. Kadang kabel koneksinya bisa putus atau colokannya salah, bisa. Kedua, dicek settingan M3. Cara cek settingan M3 kita tekan set. Tekan lagi. Sampai dia muncul setting work mode. Itu harus M3. Di sana kan ada M1, M2, M3. Karena mode M3 itu koneksi antara atas sama bawah. Oke. Nah, namanya ada produk-produk yang masuk ke dalam situ ya Pak. Bagaimana nih Pak cara membersihkan mesinnya, cara perawatannya bisa sekalian Pak dikasih tahu. Cara perawatan terutama kita lebih ke timbangan ya Bu ya, karena ke timbangan itu kan dilalui produk. Itu gampang dibersihin. Pertama kita bisa copot bagian linearnya, bagian getarannya. Cukup gampang. Dicopot ya Bapak Ibu. Kedua bagian pocketnya.
Ketiga, platnya. Nah, kalau platnya udah kecopot, kelihatan semua dalamannya. Kalau trafonya mau dicopot juga bisa. Jadi sangat gampang, sangat sederhana, sangat efisien. Oke, jadi cara membersihkannya dan perawatannya juga Iya. sangat mudah ya Pak Iya, untuk mesin ini ya. Misalnya ada kompresor angin atau apa bisa disemprot atau vakum, bisa diisep kotoran-kotoran. Oh, oke, jadi pakai kompresor ya Pak, disemprot angin kompresor. Oke. Dan harus dipastikan bahwa bahan-bahan yang dipakai ini harus kering ya Pak ya, jenisnya kering. Pasti. Ya, kering. Oke, baik Bapak Ibu, para peserta webinar untuk di mesin FZS series ini kita penjelasannya sudah selesai. Semoga Bapak Ibu pastinya bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Sekarang kami akan membuka ruang tanya jawab. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Cindy Kristanti. Apakah mesin ini bisa untuk tempe goreng yang bentuk dadu? Bagaimana Pak? Kalau bentuk dadu kita kan harus tahu ya ukurannya dulu ya. Kalau kecil masih bisa cover. Misalnya 1x1 kotak 1x1 masih bisa. Tapi kalau udah besar 4x4 gak bisa. Karena pas waktu dia fillingnya itu akan terjadi macet. Oke, jadi Tapi diperhatikan. dan kedua itu tempenya juga harus kering ya, bukan tempe basah ya. Oh, iya. Tempenya harus kering. Jadi harus dipastikan tempenya kering dan juga ukurannya ya Pak ya. Betul Bu. Oke, demikian ya Ibu Cindy. Semoga menjawab pertanyaan Ibu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Oke, ada lagi dari Randy Aprianto. Apakah kendala jika dibawa mobile? Oh, maksudnya dipindah-pindah ya? Seperti itu ya. Apakah ada kendala? Gak ada kendala sama sekali. Yang penting kita ikutin prosedur. Mau di mobile, mau di mana. Misalnya contoh, kita ada 5 tempat produksi. Tapi pindah-pindah. Hari Senin di A, B, Ya. C. Yang penting harus kita ikutin prosedur. Pertama, yang di timbangan ini, di bawahnya ada, tadi udah saya jelasin. Iya. Ada baut kuping, itu harus dibaut dengan kenceng. Oke. Supaya di dalamnya gak ada getaran sewaktu di dalam perjalanan. Oh, Ya. oke. Ya pasti jangan ke mentok sampai jatuh juga. Oh ya. iya. Jadi pastikan posisinya tepat dan bautnya dipasang dengan kencang ya Pak Iya, ya. Gitu. iya. Jadi tidak masalah di perjalanan. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Wijaya Mas. Apakah bisa memakai plastik printing yang ada eye mark atau polos? Gitu. Jadi yang sudah ada. Sudah pasti bisa. Karena Sudah pasti. mesin ini udah dilengkapi sensor eye mark. Jadi tinggal plastiknya sesuai yang udah ditentuin, itu pasti bisa dipakai plastik printing. Sama itu posisi eye marknya juga harus ini ya. Contohnya mana tadi? Oh ya, sorry. Nah, itu juga jadi perhatian ya. Posisi eye marknya antara satu garis ini nggak boleh ada terhalang gambar. Misalnya kalau udah hitam ini kita carinya yang hitam, nggak boleh coklatnya masuk ke sini, nggak boleh masuk ke sini, karena kan dia sensornya bakal bingung bacanya. Jadi antara eye mark to eye mark itu harus posisinya steril. Baik, saya pikir untuk sesi ini pertanyaannya sudah cukup ya Bapak Ibu. Atau masih ada lagi? Oh, masih ada lagi untuk pertanyaan. Banyak ya Pak, ini ternyata banyak peminatnya loh. Ini loh, mesin ini memang cukup best seller di Heavy Pack Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Oke, pertanyaan yang
Selanjutnya dari Bobby Brahma, kalau printer coding suka pindah-pindah, tuh kenapa tuh Pak? Maksudnya pindah-pindah kenapa ya? Bentar. Kalau printer coding posisi ya, posisi codingnya. Oh ya, itu bisa. Oh ini gak ada coding ya. Itu di mesin coding itu kan ada namanya sensor pendetek. Ada sensor pendetek. Itu mungkin sensornya itu posisinya agak pas. Jadi kadang-kadang udah deket baru hidup atau masih jaraknya jauh udah hidup. Kalau bisa biasanya dari customer ada permintaan pasang coding dari pihak Happy Pack yang pasangin. Kita pastikan codingnya, printingnya di mana, codingnya di mana pas sama gak suka posisinya gak berpindah-pindah. Karena sebenarnya sih bisa di setting sih. Karena kan ada jarak ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan. Oke. Semoga cukup jelas ya jawaban dari Pak Burhan. Ada lagi pertanyaan? Sudah dijawab ya tadi bisa. Oke, Bapak Ibu untuk mesin FZS series ini sudah cukup kami kupas tuntas. Jika memang masih ada pertanyaan, boleh tetap diajukan di chat. Seandainya pun tidak sempat kami jawab hari ini, akan kami jawab melalui WhatsApp atau media lain gitu ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti channel YouTube kami, di sana banyak informasi mengenai jenis mesin apapun yang ada di Heavy Pack Indonesia. Bapak Ibu tetap berada di tempatnya, tetap mengikuti webinar ini sampai akhir ya, karena kami ingatkan ada 3 door prize. Door prize-nya apa sih? Nanti dulu biar pada penasaran ya. Tetap di tempat, kami akan kembali sebentar lagi.